PPN sesi 2, yang mana kemarin kita kan sudah belajar terkait PPN sesi 1 bersama Bapak Fajar Nurdin. Nah, kali ini teman-teman, kita akan diinstrukturi oleh Kak Suryati Ningsih, S akun CAP CFTR. Nah, teman-teman, sebelumnya saya perkenalkan dulu bahwasannya Kak Suryati Ningsih ini sudah bertahun-tahun menggeluti di bidang akuntansi dan perpajakan ya, teman-teman. Apalagi orangnya ini, beliau ini salah satu konsultan terbaik di perusahaan kami. Nah, jadi teman-teman kalau semisal ingin bertanya terkait seputar pajak, itu bisa banget langsung tanya ke Kak Suryati Ningsih ya. Jadi teman-teman hari ini difasilitasi untuk bertanya melalui room chat Zoom. Jadi nanti mungkin dari beliau akan menjawab ketika memaparkan materi atau sedikit-sedikit melihat ya, seperti itu ya Kak Suryati ya. Seperti itu ya teman-teman. Kalau mungkin apa namanya dirasa ada yang kurang atau masih bingung, boleh banget nanti teman-teman chat di room chat Zoom. Seperti mungkin penjelasannya terlalu cepat atau seperti apa. Seperti itu ya teman-teman. Oke, tanpa perlu berlama-lama nih, selamat datang untuk Kak Suryati, instruktur kita hari ini. Halo Kak, Halo, selamat sore. sore. Sehat Kak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke teman-teman, kali ini untuk waktu dan layarnya kami persilahkan ya Kak Suryati. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Oke, selamat datang ya untuk teman-teman sekalian peserta Recording in pada progress. sore hari ini. Kita untuk sesi 2 PPN fokusnya di operasional untuk e-fakturnya, seperti itu ya. Nah, mungkin nanti kita nggak bisa praktek secara aplikasi gitu ya, karena untuk Cortex sendiri masih belum ada web dummy untuk belajar mandiri seperti itu. Jadi nanti mungkin kita akan belajarnya by screenshot gitu ya. Nanti saya paparin dulu gimana sih caranya gitu ya. Step-stepnya harus gimana untuk pembuatan fakturnya. Ini di luar apa namanya di luar trouble yang sering kita hadapi ya terkait dengan Cortex. Jadi anggap aja semua yang kita pelajari hari ini itu berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada gangguan error dan lainnya. Seperti itu ya. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Oke, di sini udah kelihatan ya. Sudah Kak. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman masih tetap semangat ya untuk kita kelas kita sore hari ini. Dan yang berpuasa juga semoga masih tetap ada tenaga untuk gimana nih sore hari ini sampai selesai kelasnya. Jadi nanti tolong diperhatikan jika masih ada beberapa hal yang mungkin kurang paham, itu bisa disampaikan terlebih dahulu melalui room chatnya. Oke, sekarang kita akan bahas terkait dengan e-faktur PPN untuk pengenalan korteksnya. Oke, nah, yang pertama, ini bisa dilihat ya terkait dengan materi pembahasan kita sore hari ini. Yang pertama adalah pembaruan yang ada di PPN-nya. Lalu ada perbandingan tampilan antara faktur pajak saat kita masih menggunakan faktur desktop yang lama sama dengan faktur pajak yang ada di Cortex. Lalu komponen apa saja yang ada di dalam faktur pajak di Cortex ini, lalu nanti ada simulasi terkait pembuatan faktur pajak, baik itu keluaran dan juga masukan, dan ada simulasi untuk SPT masa PPN-nya juga, gitu ya. Oke, nah di sini pertama teman-teman bisa lihat nih terkait dengan pembaruannya di sisi PPN-nya ya. Nah, yang dulu, nah untuk yang pertama ya, poin pertama, akses rekam fakturnya. Kalau yang dulu itu kita login e-faktur pakai identitas badan. Jadi langsung aja nih pakai identitas badan dan semacamnya. Tapi untuk sekarang, loginnya itu kita nggak, apa namanya, nggak ada aplikasi e-faktur
lain gitu ya. Kalau dulu kan e-faktur sama yang lainnya itu pisah, nggak gabung di DJP online gitu ya. Kan ada e-faktur desktop, kemudian ada pendukungnya seperti web Enova, lalu ada web e-faktur juga. Ada 3 tuh totalnya yang kita gunakan terkait dengan mulai awal pembuatan e-fakturnya, kemudian permintaan nomor seri fakturnya, lalu pelaporan SPT-nya juga gitu. Jadi ada 3 aplikasi pendukung yang kita butuhkan sebelum adanya Cortex ini. Tapi sekarang di Cortex udah jadi satu nih, udah ada di dalam Cortex semuanya. Nah, jadi nanti tinggal masuk ke portalnya aja. Kita pilih portal yang e-faktur seperti itu. Nah, kemudian di sini sertifikat elektronik kalau dulu itu yang digunakan adalah sertifikat elektronik si badan, tapi kalau sekarang enggak. Sekarang itu yang digunakan adalah sertifikat elektronik si orang pribadinya. Jadi yang sering kita dengar itu PIC-nya gitu ya. Jadi nanti si PIC ini dia harus membuat sertifikat elektronik yang mana itu bisa digunakan untuk penandatangan dokumennya seperti itu ya. Oke. Lalu nah, untuk source datanya yang di e-faktur desktop dulu, nah identitas si apa namanya lawan transaksi itu kita input manual kan apa namanya kita nanti masukin referensi tuh referensi lawan transaksi kita input dulu NPWP-nya, nama, alamat semuanya kita input manual baru kita simpen gitu ya. Tapi kalau yang di Cortex ini enggak, kita udah enggak perlu input manual lagi. Jadi nanti tinggal masukkan NPWP-nya. Nah, itu semua data akan auto apa namanya akan auto record. Jadi nanti bakal muncul tuh NPWP apa namanya nama, alamat dan sebagainya gitu ya. Jadi kita nanti tinggal input NPWP-nya aja. Lalu yang ketiga ada nomor seri faktur pajak. Nah, kalau dulu di sebelum Cortex itu minta nomor seri faktur pajak itu di Enova. Jadi apa namanya setiap limit nomor seri fakturnya mau habis, kita harus minta dulu nih ke Enova. Kita minta mau seberapa banyak sih yang kita ambil, mau 50, 100, atau bahkan 1000 gitu ya. Jadi kita harus minta dulu si nomor faktur ini. Tapi di Cortex itu bakal otomatis, jadi kita nggak perlu minta. Nanti akan muncul sendiri nomor seri fakturnya dari si Cortexnya. Jadi nggak ada apa namanya, kalau yang kemarin di e-faktur desktop itu seringkali ada apa namanya human error ya. Jadi kan kadang kita kelewatan nih ngecek nomor seri fakturnya masih ada nggak ya. Nah, yang mana itu berdampak ketika si nomor faktur habis, lalu kita lupa nih mau minta nomor fakturnya di Enova. Dan kita baru mintanya besoknya misalnya ya. Ternyata ada transaksi hari kemarin yang itu belum dibuatkan faktur, yang mana itu berakibat gak bisa buat faktur tanggal kemarin karena nomor faktur yang kita ajukan ke Enova baru besoknya nih, tanggal besoknya gitu ya. Jadi itu nanti akan berdampak kita harus apa namanya konfirmasi ulang, mau nggak semisal si transaksi kemarin itu tanggalnya diubah ke hari ini, seperti itu ya. Nah, semenjak karena di sini udah nomor seri fakturnya otomatis, nah hal itu mungkin sudah tidak akan terjadi lagi. Lalu yang kedua terkait dengan nomor seri faktur itu di formatnya. Nah, kalau dulu kan formatnya gini nih. 010 gitu ya. Ini 010 01 ini kode kode pajaknya. Nolnya ini di sini adalah status fakturnya, dia normal atau pengganti. Lalu dari 0 sampai ke belakang ini adalah nomor seri kalau yang dulu ya. Tapi kalau yang sekarang format barunya 01 ini di 2 digit pertama itu kode jenis pajaknya. Lalu di sini 2 digit kedua itu adalah status fakturnya, dia normal atau pengganti. Kemudian 2 digit ketiga ini adalah tahun pajaknya ya, baru dari 0 ke belakang merupakan nomor seri fakturnya. Gitu. Oke, next ya. Nah, kemudian ada skema impor. Nah, kan untuk faktur kalau semisal kita buatnya tiap hari cuma hitungan 1, 2, 3, oke lah ya kita manual. Tapi kalau yang misal sehari 100 nih ada 100 faktur. Nah, itu kan PR banget kalau semisal kita itu input fakturnya satu-satu. Jadi pasti kita butuh yang namanya impor.
Kalau dulu skema impor sebelum Cortex itu masih menggunakan format CSV gitu ya. Nah, tapi di Cortex udah pakai format XML. Dia berubah formatnya. Kalau yang dulu CSV, yang sekarang XML. Kemudian untuk faktor pajak di Gunggung, nah yang sebelum Cortex itu tidak perlu melampirkan terkait dengan rincian transaksinya gitu ya. Rincian penjualannya itu tidak perlu dilaporkan. Sedangkan di Cortex ini untuk faktur pajak di Gunggung itu harus dilampirkan. Nanti ada formatnya sendiri. Apa namanya? Ada format impornya sendiri untuk ini di lampiran faktur pajak yang di Gunggung gitu ya. Oke, nah di sini bisa dilihat ya terkait dengan apa namanya tampilan. Tampilan dari faktur pajak yang lama sama yang di Cortex. Kalau yang lama itu tampilannya seperti ini. Nah, kalau yang di Cortex tampilannya gini, ada tambahan satuan unit, kemudian ada tambahan kode barang atau jasa, lalu ada tambahan QR detail faktur. Nah, kalau yang dulu itu kan QR-nya itu cuma untuk penanda tangan. Nah, sekarang ada QR untuk detail fakturnya, gitu ya. Oke, next. Nah, di sini untuk contoh nomor seri fakturnya. Nah, ini ya untuk format baru nomor seri fakturnya. Dua digit pertama dia itu kode, dua digit kedua itu adalah statusnya, dia itu normal atau pengganti. Nah, misal contohnya kayak ini nih, 297 di dua digit pertama kan dia normal ya 00. Kemudian dia melakukan faktur pengganti. Nah, di sini ini 04 01. Nah, ini berarti pengganti pertama gitu ya. Oke, kemudian di sini kita lanjut ke komponen faktur pajak. Di komponen faktur pajak itu ada kode pajak ya. Kode pajak masih sama 01, kemudian ada tambahan di kode 10. Ini penyerahan lainnya. Nah, jadi semisal ada penyerahan selain kode di atas, nanti masuknya ke penyerahan lainnya di kode 10 ini. Terkait dengan barang-barangnya masih sama ya di setiap kode-kodenya. Kemudian, nah di sini misal contohnya ya untuk penggunaan kode 05 nanti bisa teman-teman baca lebih lengkapnya. Nah, untuk 07, 08 juga masih tidak ada perubahan ya jenis transaksinya. Oke, nah setelah kode pajak ada kode barang. Nah, ini untuk kode barangnya. Ada barang, binatang hidup dan semacamnya. Nanti bisa dicek ya. Bisa dibaca lebih lanjut. Nah, ini masih kode barang. Kemudian ada satuan barang. Nah, setelah kode barang ada satuan barang juga. Jadi nanti teman-teman disesuaikan ini barangnya apa nih dan satuannya apa gitu ya. Barang ataupun jasanya. Oke. Nah, eh nah di sini sebelum kita masuk ke simulasi faktur pajak, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, di sini masih. Oke, di sini ada pertanyaan nih dari Kak Sultan. Format CSV dan XML itu bedanya apa ya? Untuk CSV itu dia apa ya? Format data yang dia itu lebih simpel, lebih sederhana. Sedangkan kalau XML itu nanti dia datanya bisa lebih terperinci untuk detailnya gitu ya. eh, Excel sih sama-sama Excel, cuma nanti format filenya itu berbeda. Kalau yang dulu Excelnya format filenya CSV, nah kalau yang XML ini, sorry, yang sekarang itu format Excelnya itu formatnya XML, yang mana nanti detail di dalamnya itu lebih terperinci daripada yang CSV, seperti itu. Untuk, sorry suara saya putus-putus ya.
Lancar, Kak. Oke. Kemudian dari Kak Ola, PPN di Gunggung itu apa ya? PPN di Gunggung itu untuk transaksi penyerahan usaha retail. Jadi misal kayak contohnya Alfamart deh. Nah, Alfamart, Indomart. Nah, itu kan dia retail ya, usaha retail yang mana pembeliannya per pieces nih, satu, dua gitu ya, nggak yang langsung satu, apa namanya, nggak yang langsung satu karton atau berapa yang nominalnya atau satuannya itu besar. Nah, untuk usaha retail itu dia menggunakan PPN yang digunggung. Karena apa? Gak mungkin kan ya, setiap kita beli Indomaret, misal nih kita beli permen satu, terus kita dapat faktur. Nah, itu kan kurang efisien. Makanya kalau untuk usaha retail dia PPN-nya menggunakan digunggung. Nanti langsung diakumulasi nih. Berapa sih penjualan selama 1 bulan? Nah, itu baru dihitung PPN-nya. Nah, yang mana untuk di Cortex ini penjualan 1 bulan itu harus dilampirkan detailnya gitu ya, penjualan selama 1 bulan tersebut. Kalau yang dulu kan kita nggak perlu lampirin ya detail penjualan kita selama 1 bulan, tapi langsung aja nih input berapa sih penjualan kita bulan ini dan berapa PPN yang dipotong atas penjualan tersebut. Seperti itu ya Kak Ola ya. Nah, kemudian bedanya e-faktur pajak keluaran sama e-faktur pajak masukan. Nah, kalau pajak keluaran itu pajak yang dikenakan atas transaksi penjualan. Nah, kalau pajak masukan itu pajak yang dikenakan atas transaksi pembelian gitu. Kalau yang ada di dokumen lain kan ada, oke nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kak Ulan, faktur pajak pengganti itu diganti kode 01 aja ya. Gini kan kalau yang dulu itu 010 gitu ya. Kan 3 digit pertama 0 0 1 0. Nah, ini nol yang ketiga, dia kan status faktur pajaknya ya, Kak Ulan ya. Kalau semisal diganti berarti ini berubah 1, 2, 3 sampai berapa kali sih dia diganti. Nah, kalau yang sekarang itu kan 01 anggap ya. Kemudian 00. Nah, 00 01 misal ya. Nah, 01 ini kode pajak, 00 yang di sini dia status fakturnya normal atau pengganti gitu. Jadi kalau semisal pengganti pertama 01. Jadi gitu sampai berapa banyaknya penggantinya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke materinya dulu ya. Nah, di sini simulasi faktur pajaknya di Cortex-nya. Nanti kita bakal lihat nih sistem kerjanya si faktur pajak ini. Oke, nah di sini di tampilan dashboardnya ya, kan tadi ditunjukin nih kalau kita itu mau buat faktur, nah kita masuknya itu pakai akun orang pribadi dulu, mau PIC atau apa namanya, staff yang diberikan apa namanya akses gitu ya, dikasih role akses terkait dengan operasional fakturnya. Nah, tuh nanti baru kita impersonate ke akun perusahaannya. Nanti masuk ke sini. Nah, ini nih, ini portalnya di atasnya. Jenis-jenis portalnya. Nanti kalau mau buat faktur, tinggal masuk ke portal e-faktur ini. Nah, nanti akan muncul nih tampilan dashboard kayak gini di e-fakturnya. Nah, di sini untuk dashboard,
Nah, dia itu menunjukkan ringkasan pembuatan faktur. Jadi nanti ada ringkasannya nih di sini, jumlah-jumlahnya gitu ya. Oke, next. Nah, di sini untuk menu-menunya ya, kita pengenalan menunya terlebih dahulu. Ada pajak keluaran. Nah, ini digunakan apa namanya? Nanti bisa ngelihat daftar-daftar pajak keluaran yang dimiliki perusahaan. Kemudian ada pajak masukan. Nah, ini pajak masukan kita juga akan auto apa namanya? terpro terpopulated gitu ya dari penjualnya. Jadi ketika si penjualnya udah apa namanya? Udah upload nih si faktur, nanti kita bakal otomatis dapat gitu ya untuk fakturnya. Kemudian retur. Nah, di sini ada retur pajak keluaran, daftar-daftar retur. Nah, untuk retur sendiri apa namanya? Itu yang bisa ngebuat retur adalah pembelinya ya. Jadi nanti pembelinya akan buat retur. Nah, atas pembelian tersebut baru nanti kita dapat datanya. Nah, nanti untuk returnya itu nanti bisa kita cek terlebih dahulu. Kalau udah sesuai baru kita approve gitu ya. Kalau misal ada yang belum sesuai itu bisa kita tolak atas retur tersebut gitu ya. Nah, ini untuk retur pajak masukan. Kemudian ada dokumen lain. Nah, tadi kan ada yang nanya ya, bedanya si pajak e-faktur, pajak keluaran, masukan sama dokumen lain, pajak keluaran dan masukan. Oke. Nah, ketika apa namanya, kalau di e-faktur ini itu untuk transaksi dalam negeri. Nah, itu transaksi dalam negeri terkait dengan penjualan dan masukan itu ada di e-faktur. Tapi kalau transaksi luar negeri, misal kayak impor, ekspor, nah itu di dokumen lain, gitu ya. Nah, ini pajak keluaran, masukan, retur, keluaran, dan retur masukan. Atau semisal kayak teman-teman misal ada yang kerja di perusahaan rokok nih kan pastinya beli cukai ya, pita cukai. Nah, itu pita cukai dia juga nanti masuknya di ini apa namanya? Di sini, di pajak masukan sini. Itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk contoh case-nya. Oke, sebelum kita masuk ke case, coba kita lihat pertanyaan dulu ya. Retur itu dibuat misal penjual salah bikin faktur keluaran gitu ya. Enggak, retur itu untuk pengembalian ya. Jadi semisal nih atas transaksi misal saya enggak deh, PTA gitu ya. PTA ngejual ke PTB. Nah, ternyata dari transaksi tersebut si PTB ada sebagian barang yang mau dikembalikan ke PTA. Nah, kegiatan pengembalian ini itu namanya retur. Jadi dikembalikan gitu ya. Dikembalikan sebagian atau keseluruhan atas barang tersebut gitu. Oke, itu udah dijawab ya sama Kak Gusde. Retur itu barangnya diterima, yang diterima rusak, bisa dibalikin ke penjual. Nah, bisa rusak, bisa hal lainnya gitu ya. Intinya dikembalikan. Oke, untuk Kak Kristi nanti ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini untuk case-nya, PT Cempaka adalah PKP yang bergerak di bidang penjualan barang elektronik pada tanggal sekian. Nah, itu menjual 10 buah televisi kepada PT Kembang. Nah, di sini kita akan instruksinya buat faktur pajak keluaran berdasarkan kondisi transaksi tersebut. Oke, kita lihat simulasinya ya. Ya, pertama, seperti biasa ya, kita masuk dulu ke akun Cortex-nya, impersonate ya, impersonate ke akun perusahaannya, kemudian masuk ke portal e-faktur ini, kayak yang saya jelasin tadi di awal, lalu masuk ke menu pajak keluaran di e-faktur. Untuk pembuatan fakturnya, ini kita lihat simulasi untuk pembuatan faktur
apa namanya manualnya terlebih dahulu ya. Nah, kita klik buat faktur di atas ini. Nanti akan muncul, nah, rincian seperti ini. Ini perlu kita isi. Yang pertama, kode transaksinya. Nah, itu transaksinya kepada siapa bisa diisi ya. Ini untuk screenshotnya masih apa namanya versi yang lama ya. Kan kalau kemarin itu pembaruannya untuk barang selain non mewah, apa namanya bukan barang mewah itu yang biasanya ada di 01, itu kan kita pindah ke 04. Nah, gitu. Jadi ini masih gambarannya yang lama di 01. Barang apa namanya? Penyerahan barang selain pemungut PPN. Jadi yang mungut PPN-nya kalau 01 itu normalnya itu adalah sebagai eh, untuk yang 01 awalnya dia itu apa penyerahan yang awal 4 gitu. Nah, ini pertama kita pilih kode transaksinya terlebih dahulu. Nanti, nah setelah itu pilih tanggalnya. Tanggalnya itu sesuai dengan apa namanya surat jalan atau nota transaksinya ya, yaitu tanggal berapa. Suara saya putus-putus ya. Masih lancar, Kak. Oke, eh kita lanjut ya. Tadi yang pertama itu kita kan pilih kode transaksinya. Nah, itu disesuaikan nanti kode-kode transaksinya. Nah, di sini teman-teman udah paham kan ya penggunaan kode transaksi barang-barang apa aja. Misal nih transaksi dengan siapa, dia kodenya pakai kode berapa gitu ya. Oke, coba deh kita lihat ya di apa namanya di kolom chat. Nah, misal untuk 01 itu transaksi kepada siapa? Mungkin bisa ada dijawab di room chatnya. 01 nih. Selain dia itu barang mewah, swasta barang mewah. Oke, untuk sekarang barang mewah gitu ya. Nah, 01 barang penyerahan 01 yang dialihkan ke 04 untuk sekarang itu transaksi dengan siapa? Oke, dengan swasta. Oke. Kemudian kode 02 itu transaksi dengan siapa? Dengan pemerintah. Oke. Kode 03 itu transaksi dengan siapa? BUMN. Oke. Kalau 04, 04 kriterianya gimana untuk penyerahan 04? Oke, dia bisa swasta, DPP nilai lain. Oke. Kemudian 05, besaran tertentu. Oke. 06, untuk 06 transaksi dengan siapa? Ada yang bisa jawab? 06. Enak. Oke, 06 itu transaksi dengan orang pribadi pemegang paspor luar negeri, gitu ya. Kemudian 07, kawasan berikat, 07 tidak kena pajak. Oke. Eh, kalau yang 08,
PPN dibebaskan. Oke. 09 aktiva, ya. Jadi aset yang dia itu awalnya tidak diperuntukkan untuk jual beli, nah itu semisal dijual, itu menggunakan kode 09. Kemudian 010 itu untuk kode yang baru ya, itu penyerahan lainnya. Jadi semisal ada transaksi sebelum apa namanya transaksi selain yang kita sebutkan dari awal nih kode 01 sampai 09 tadi, nah itu nanti pakainya yang kode 10 gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini untuk tanggal diisinya sesuai dengan tanggal transaksinya. Nah, bisa dilihat di surat jalannya gitu ya. Misal nanti next, kalau udah tanggalnya udah diisi, nah kita nanti akan masuk ke informasi pembelinya. Nah, ini kita tinggal input apa namanya di sini NPWP. Nah, nanti di ID-nya bisa dipilih ya mau NPWP, NIK, paspor atau identitas lain. Nah, di sini nanti input NPWP-nya. Nah, nanti untuk nomor apa semuanya ini email dan sebagainya, alamat ini akan muncul otomatis sesuai dengan ID yang di input di awal tadi. Gitu. Oke, next. Nah, kalau sudah ya tadi ya terkait informasi pembeli, informasi pembeli sudah, kita lanjut ke detail transaksinya. Bisa klik tombol ini, tombol tambah transaksi terlebih dahulu. Nanti akan muncul, nah seperti ini tampilannya. Kita pilih dia itu tipenya barang atau jasa. Yang tadi itu eh, televisi ya. Artinya barang kan ya, barang elektronik. Nah, jadi kita pilih barang. Kita pilih barang, kemudian masukkan kodenya. Dia tuh kodenya apa? Nah, di sini bisa untuk barang bisa kayak yang 00 ini. Kemudian kalau sudah untuk kode barangnya masuk ke nama. Oh iya benar televisi. Nah, nama barangnya apa? Lalu satuan. Satuannya itu apa? Nah, yang tadi di awal udah saya tampilin ya jenis-jenis satuan untuk komponen fakturnya itu satuannya ada apa aja. Nah, nanti bisa disesuaikan sama barang atau jasanya. Dia tuh satuannya apa gitu ya. Karena ini televisi, satuannya pakai unit. Oke, lanjut. Nah, di sini harga satuan. Kita masukkan harga satuannya terlebih dahulu, lalu jumlah barangnya. Dia tuh ada berapa item. Nah, tadi di contoh transaksinya kan penjualannya 10 ya. Ada 10 item. Nanti akan terhitung berapa sih harga totalnya gitu ya. Nanti akan muncul harga totalnya. Untuk potongan barang ini opsional. Kalau semisal gak ada, itu bisa diisi nol. Kalau ada, bisa diisi seberapa besar potongan harganya gitu ya. Nah, lalu, nah ini ya, yang tadi itu kan di proyeksi gambarnya kita pilih 01 ya, sedangkan kalau bukan barang mewah itu kita pilihnya 04. Nah, anggap aja tadi di depan kita pilih 04 nih. Nah, ketika kita pilih 04, nah di sini kotak kecil ini DPP nilai lain ini bisa kita centang. Nah, ini bisa kita centang lalu kita masukkan DPP-nya berapa. Gitu ya. Jadi nanti besaran DPP sama total harga jual ini akan berbeda gitu ya. Karena nanti DPP-nya itu 11/12 dari total harga penjualan gitu. Nah, nanti akan terhitung. Nah, di sini untuk tarif PPN-nya nanti akan otomatis terisi di 11% gitu ya. Untuk PPNBM jelas gak ada karena dia bukan barang mewah. Nah, kalau sudah selesai untuk detail transaksinya, itu bisa kita klik simpan gitu ya. Ini untuk case-nya itu yang transaksi 01 yang dia itu menggunakan kode 04. Maksudnya kalau yang dulu di e-faktur yang lama itu adalah 01, tapi sekarang di Cortex dia pindah ke 04 karena ada fasilitas DPP 11/12 gitu ya.
Untuk harga satuan, sorry tadi. Harga satuan dan harga jual sama ya. Harga satuan itu sama harga jual sama, tapi itu satuannya, gitu ya. Kalau semisal nanti jumlah itemnya 10, berarti total harganya itu ya tinggal dikalikan harga satuannya itu berapa. Itu. Itu ya. Tadi siapa nih Kak Nurlaila? DPP dapat dari mana? Nah, kalau semisal dia itu barang mewah, nah barang mewah nih ya, itu kan pakainya yang 01 tadi. Berarti otomatis si DPP ini akan sama dengan besarnya total harga jual. Tapi kalau dia itu bukan barang mewah, nah si DPP ini harus dihitung kembali. Jadi nanti untuk DPP-nya 11/12 dikalikan dengan total harga jual. Seperti itu ya, ke Amalia ya. Kak Karina, apakah setelah tersimpan transaksi tersebut masih bisa diedit? Bisa, bisa ya, masih bisa diedit karena kan belum diupload. Kak Ika, DPP 11/12 maksudnya apa? Oke, ini udah dijawab sama Kak Dia buat ngubah dari PPN 12% jadi 11. Jadi agar besaran PPN dipotongnya itu tetap sama ketika si barang itu masih dikenakan PPN 12 saat barang itu masih dikenakan PPN 11%. Seperti itu ya. Jadi antara apa namanya tarif yang lama sama tarif sekarang itu besaran PPN yang dipotong tidak berbeda gitu. Makanya ada fasilitas 11/12 dikalikan dengan nilai penjualan untuk DPP-nya. Kak Arinta, kalau kita dapat faktur pajak masukan, dia kodenya 01 bukan 04. Kalau semisal itu memang bukan barang mewah, kita minta untuk dibetulkan. Jadi tunggu mereka pembetulan dulu sebelum kita kreditkan, gitu ya. Untuk mencari DPP itu, kalau barang sudah include PPN itu rumusnya, ya jadi DPP itu berarti harga jual kalikan 100/111. Kalau semisal apa namanya harga jualnya itu Kak Linda berarti DPP diinput sendiri ya, tidak otomatis. Iya, kalau untuk barang selain barang mewah, DPP itu kita input sendiri. Tapi untuk input sendiri jangan lupa dicentang kotak kecil ini dulu ya. DPP nilai lain ini dicentang dulu. Kalau misal ada penjualan, tapi customernya nggak mau kasih NIK dan NPWP, apa masih bisa diinput? Nggak bisa Kak, harus ada identitasnya, harus ada ID yang kita gunakan untuk pembuatan fakturnya. Jadi nanti bisa disampaikan ke customernya. Itu emang harus apa namanya eh, ID dibutuhkan gitu loh untuk pembuatan fakturnya. Karena nanti Kak siapa nih? Benedictus ini nggak bisa buat fakturnya kalau belum dapat nomor ID-nya gitu ya. Untuk pembuatan faktur pajak pengganti maksimal berapa hari Kak masa pembetulannya? Nggak ada batas waktu terkait dengan pembuatan faktur pengganti. Kak untuk sorry ini dari dia Ayu untuk PPN 12% yang tidak pakai ganti DPP itu apa aja? Yang nggak pakai ganti DPP itu gini deh, lebih sedikit yang digantikan ya PPN-nya, DPP-nya. Jadi barang selain non mewah yang dapat fasilitas 11/12 DPP itu selain barang mewah. Kemudian barang yang transaksinya pakai 05 itu ada apa namanya? Kalau kemarin di peraturan pertama PMK 31 ya, yang pertama ya, itu yang dapat fasilitas 11
per 12 itu cuma selain barang mewah doang. Yang awalnya dia itu ada di 01, kemudian dialihkan ke 04, itu cuma barang itu aja yang dapat fasilitas. Tapi kemudian ada perubahan peraturan itu yang dapat fasilitas 11 per 12 itu adalah selain barang mewah, kemudian barang DPP nilai lain, misal contohnya kayak penyerahan cuma-cuma, penyerahan barang dari pusat ke cabang, intinya barang-barang yang awalnya memang ada di 04 itu juga dapat fasilitas 11 per 12. Sama penyerahan yang ada di 05, nah itu dia juga dapat fasilitas 11 per 12. Gitu ya. Selain itu, tetap sama DPP-nya. Jadi kode 01 itu untuk PPNBM, ya. Jadi 01 itu semuanya untuk barang mewah. Oke, Kak Anggal, eh, boleh. Kalau faktur pajak di Gunggung pakainya ID siapa ya, Kak? Itu nanti kalau faktur pajak di Gunggung itu nggak butuh ID ya. Jadi nanti tinggal detail penjualannya aja, Kak Ajeng. Kak Nanda, kalau semisal faktur pajak pengganti, faktur normalnya Januari dan faktur penggantinya di tanggal 16 Februari masih bisa ya sebelum lapor PPN. Masih bisa Kak Nanda. Untuk PPN sekarang itu 12% ya. Tarifnya itu 12%. 11% tahun kemarin untuk Kak Iva. Cuma ada fasilitas ya, kayak yang tadi saya sampaikan, ada fasilitas 11 per 12. Untuk barang yang tadi saya sebutkan, jenis-jenisnya itu apa aja yang dapat fasilitas 11 per 12 gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi sampai di sini. Kalau sudah simpan, nah, nanti akan muncul kayak gini. Di apa namanya? Di laman faktur keluarannya itu akan muncul kayak gini. Nah, ini untuk detailnya ya. Dia tipe barangnya apa, nama, kode dan semacamnya. Sebelum dikirim atau sebelum apa namanya diterbitkan, ini masih bisa diedit. Jadi tadi kan ada yang nanya, kalau semisal udah disimpan nih, itu masih bisa kita edit nggak? Nah, itu masih bisa ya. Jadi ini ada logo apa pensil. Nah, ini bisa ditekan kalau semisal mau diedit, bisa dihapus juga gitu ya. Nah, kemudian kalau semisal udah sesuai nih, nggak ada yang mau dikoreksi, itu bisa dicentang dulu baru kita kirim. Nah, gitu ya. Kalau sudah dikirim, nanti kita perlu penandatanganan dokumen. Nah, perlu penandatangan dokumen. Nanti di sini apa namanya? Otomatis menandatangannya ini CPIC ya, atau semisal ada karyawan yang dia itu dikasih role access sebagai signer gitu ya, sebagai penanda tangan itu juga bisa gitu. Nah, nanti masukkan ID penanda tangannya. Nah, di sini NIK ya. NIK. Oke. Nah, di sini pilih kode otorisasinya dulu. Nah, kemudian di sini ID penanda tangan itu diisi sesuai dengan NIK penanda tangan. Lalu kata sandi penanda tangannya itu paspres ya. Kan ketika di awal apa namanya si PIC atau staff yang mungkin dikasih role access sebagai signer itu ketika aktivasi akunnya, akun Cortex-nya, di awal itu kan dia diminta untuk membuat paspres ya. Nah, itu disimpan karena nanti akan dibutuhkan ketika di sini pembuatan kode otorisasi atau penandatanganan. Jadi nanti paspresnya itu harus di input di sini. Nah, gitu ya. Nanti kalau sudah isi paspresnya, tinggal klik simpan terlebih dahulu. Nanti akan muncul pop up kayak gini. Nah, baru setelah itu klik konfirmasi tanda tangan. Nah, kalau sudah berhasil, nah udah klik nih konfirmasi tanda tangan, sudah berhasil. Nah, nanti di sini status-status NP apa namanya fakturnya. Nah, di sini ya status faktur pajaknya bisa dilihat. Created itu apa namanya untuk faktur pajak yang dibuat tapi belum
apa namanya, belum diupload atau belum divalidasi gitu ya, cuma save draft aja gitu. Kemudian delete. Kalau sudah delete itu dia masih di posisi create. Jadi kayak yang tadi tuh, sorry kejauhan ya. Kayak yang tadi, dia itu masih baru dibuat tapi belum diupload. Nah kan tadi masih bisa diedit, bisa dihapus ya. Nah itu delete itu kalau semisal dia masih proses statusnya create kemudian dihapus atau dibatalkan. Nah kalau signing in process itu dia nunggu penandatanganan. Kalau di faktur yang lama itu ini biasanya apa sih namanya? Sebelum approval sukses itu ini apa ya? Ada yang ingat statusnya di faktur yang lama sebelum approval sukses itu apa? Apa sih namanya? Oke, intinya sama ya kayak itu. Intinya proses tunggu penandatangan. Kemudian approve. Nah, kalau sudah approve berarti dia sudah sukses untuk validasinya. Lalu cancel. Nah, ini kalau cancel dia itu faktur yang sudah di-approve kemudian dibatalkan. Kalau yang tadi yang delete kan masih dia masih status faktur yang di-create kemudian dihapus ya. Nah, sedangkan kalau yang cancel ini dia udah di-approve baru dihapus. Nah, nanti statusnya jadi cancel. Nah, kemudian tadi untuk pembetulan, nah ini amen. Nah, ini dia faktur pembetulan. Sorry, pembetulan. Faktur pengganti. Nah, kalau di faktur yang lama itu faktur pengganti. Tapi kalau di Cortex dia statusnya amen ini ya. Amended. Kemudian save invalid ini kalau ada faktur yang diunggah tapi ke reject. Nah, itu nanti biasanya ada keterangannya tuh save invalid itu dia save invalidnya karena apa. Nah, itu biasanya kalau misal kita upload pakai XML, nah itu ada beberapa data yang tidak valid gitu ya. Misal etikanya nggak valid gitu. Oke, untuk proses faktur keluaran udah selesai. Nah, nanti kita akan lanjut ke faktur masukannya. Oke, di sini kita cek dulu. Oke, kita di sini lihat Pak Nurul, PPN masukan untuk transaksi besaran tentu boleh dikreditkan ya. Faktur pajak masukan yang nggak bisa dikreditkan itu cuma faktur pajak, faktur yang dapat apa namanya, yang dapat fasilitas, misal kayak 08, 07. Nah itu kan faktur pajak yang dapat fasilitas ya. Nah itu yang nggak bisa dikreditkan. Selain itu bisa. Kalau semisal faktur penggantinya itu
Kalau faktur pengganti itu biasa dia cuma bisa ngedit detail transaksi. Jadi nanti kalau semisal apa namanya buat faktur pengganti tapi udah masanya udah lewatnya jauh nih, itu harusnya pembetulan SPT juga gitu. Kak Ola kalau ada transaksi pembelian dari Meta, nah dan dikenakan PPN bisa dianggap PPN masukan. Itu nanti dapat nggak fakturnya untuk Kak Ola? Kalau semisal dapat fakturnya atau kita udah masuk nih ke akun kita, nah itu bisa dikreditkan. Karena PPN yang bisa dikreditkan itu yang masuk ke apa namanya ke daftar pajak masukan kita, faktur masukan kita. Kak Dia 0708 tetap DPP lainnya ya diganti 1112 ya, tapi nihil kan waktu ya. Jadi 0708 itu nanti dia tetap nihil. Untuk DPP-nya bisa 11/12. Tapi kemarin juga ada yang untuk 0708 dia DPP-nya nggak diganti. Jadi tetap sebesar apa namanya? Sebesar harga jualnya ada. Tapi kalau semisal pakai 1112 juga nggak masalah sih sebenarnya di 0708 karena dia bebas PPN. Oke, kita lanjut ya. Untuk faktur masukan itu di Cortex kita nggak bisa buat manual. Kita dapatnya dari penjualnya, Pak Jum. Misalnya contohnya tadi retur. Semisal kita nih sebagai penjual. Kan kalau dulu itu kita penjual bisa ya input faktur retur sendiri. Kalau sekarang tuh retur yang harus ngebuat apa namanya faktur returnya itu adalah si pembelinya. Nanti baru penjualnya akan ACC apa namanya baru disetujui atau enggak. Kalau disetujui baru si faktur retur itu bisa kita approve. Nah, kalau semisal enggak kita setujui nanti harus diganti atau dikembalikan ke si pembelinya. Ini Kak Ajeng udah apa namanya? Ada transaksi sama Meta ya untuk PPN-nya sama Kak Ola. Kak Nadia, kalau PIB masih belum terbaca di Prepolated untuk penginputan PIB itu DPP-nya sesuai nilai impor atau harus sesuai nilai impor ya Kak ya? Atau kalau semisal masih apa namanya kadang ada delay gitu ya, nggak nggak apa namanya nggak langsung terbaca dan semacamnya kadang nggak muncul dan lainnya gitu ya itu bisa dicek secara berkala karena kemarin juga sering kayak gitu Kak Nadia. Oke kita lanjut ya tadi faktur pajak keluaran, nah sekarang kita lanjut ke masukannya. Nah gini ya yang faktur pajak masukan, nah nanti masuk ke masukan. Nah, ke pajak masukan ini, nah di sini nanti akan otomatis muncul nih list pajak masukan dari lawan transaksi itu nanti akan auto terrepopulasi secara otomatis dari sistem ya. Jadi kita nggak input manual untuk faktur masukannya. Makanya tadi saya bilang kalau kayak case-nya yang tadi dia itu masuk nggak ke apa namanya ke daftar pajak masukan kita yang ada transaksi dengan Meta gitu ya. Kalau semisal masuk dia berarti bisa dikreditkan gitu.
Nah, lalu sebelum kita mengkreditkan faktur masukan ini, kita cek dulu nih, kita cek dulu fakturnya itu udah sesuai apa belum. Nah, nanti teman-teman bisa klik tombol pensilnya ini, nanti akan muncul detail fakturnya. Nah, bisa dicek ini udah sesuai nggak detail fakturnya. Kalau semisal tidak sesuai, nah itu teman-teman bisa klik yang tombol di bawah ini, tandai sebagai tidak valid. Nanti akan muncul notifikasinya ke penjualnya kalau ada faktur yang ditolak sama si pembeli. Jadi nanti mereka harus melakukan apa namanya pengganti terlebih dahulu atau dibetulkan. Sorry, bukan betulkan, amen gitu ya, pakai amen buat apa namanya buat faktur pengganti terlebih dahulu. Nah, kalau udah sesuai, nah itu bisa langsung dicentang. Nah, kalau udah sesuai bisa dicentang dan dikreditkan. Nah, kalau kemarin di tanggal 1 Januari kemarin ya, peraturan yang baru itu kan kita nggak bisa tuh apa namanya mengkreditkan faktur pajak sampai selain masa pajak tersebut gitu ya. Jadi kalau semisal itu masukan Januari, jadi harus dikreditkan semua untuk pajak Januari, untuk PPN Januari gitu ya. Tapi sekarang kemarin itu peraturan yang baru yang keluar nomor berapa ya, saya lupa. Nah, itu udah memperbolehkan kembali mengkreditkan faktur pajak masukan 3 bulan ke depan gitu. Jadi kalau semisal apa namanya semua faktur pajak masukannya ini nggak mau langsung dikreditkan di bulan itu masih boleh, tapi batasnya 3 bulan. Kalau yang dulu masih pakai faktur desktop kan batasnya sorry sama ya 3 bulan ya. Jadi ini kita bisa dikreditkan 3 bulan. Misal pajaknya sekarang bulan Maret ya, berarti Februari. Nah, pajak si Februari ini bisa dikreditkan pada bulan Maret, April. Kan bisa dikreditkan untuk Februari, Maret, April gitu. Nah, gitu ya. Jadi nanti bisa dipilih beberapa faktur pajak yang mau dikreditkan, dicentang dulu. Nanti kalau sudah dicentang baru klik yang kreditkan faktur. Nanti akan muncul icon kayak gini. Kalau sudah muncul icon kayak gini berarti dia fakturnya sudah dikreditkan seperti itu. Nah, ini ya statusnya. Yang di sini credited berarti dia udah dikreditkan faktur pajaknya. Kalau masih approve dia belum dikreditkan. Gitu ya. Nah, di sini untuk status faktur pajaknya. Kalau approve, dia itu faktur pajak masukan dari lawan transaksi yang diterima. Kemudian kredit, dia sudah dikreditkan. Kalau cancel, itu berarti si penjual itu membatalkan faktur pajak masukan. Sorry, membatalkan faktur pajak keluaran. Atau kalau dari sisi kita si pembeli, berarti membatalkan faktur pajak masukan kita. Nah, ini tapi dengan catatan dia itu apa namanya ketika si pembeli sudah mengkreditkan faktur pajak masukan. Tapi kalau semisal apa namanya si fakturnya itu belum kita kreditkan, terus di cancel sama pihak penjualnya, itu langsung hilang gitu loh. Daftarnya di kita langsung hilang. Jadi statusnya nggak berbentuk cancel kayak gini, tapi fakturnya hilang gitu ya. Oke, di sini untuk faktur masukannya udah selesai. Sorry. Eh, masih ada waktu ya, kita lanjut. Nah, kan udah tadi fakturnya, faktur keluaran udah, faktur masukan udah. Sekarang kita ke pelaporan SPT-nya, SPT PPN, SPT masaknya ya. Nah, di sini untuk pelaporan SPT-nya, kan kita tadi masih di portal e-faktur nih. Untuk pelaporan SPT-nya kita masuk ke portal SPT. Nah, di sini portal SPT, kemudian, oh sorry, kemudian kita pilih menu yang surat pemberitahuan SPT ini, kita pilih menu yang ini ya, yang paling atas. Nah, nanti akan muncul daftar SPT yang kita miliki. Kalau semisal belum buat SPT berarti nanti di sini kosong. Nah, teman-teman bisa klik di sini tombol buat konsep SPT. Jadi kita buat konsepnya terlebih dahulu ya. Nah, nanti kita pilih menu PPN karena kita kan mau buat SPT PPN. Nah, di sini untuk konsep SPT yang bisa kita pilih. Tapi kita buat PPN dulu karena kita mau buat SPT PPN.
Nah, nanti kalau sudah pilih PPN, kita klik tombol lanjut di bawah sini. Nah, nanti pas kita buat konsep, ikuti stepnya satu persatu ya, dari 1, 2, 3. Nah, kan tadi step yang pertama kita pilih jenisnya. Kemudian step yang kedua kita pilih periodenya. Periode tahu apa masaknya itu berapa. Kemudian kalau sudah pilih periode pelaporan SPT, kita pilih jenisnya. Di sini ada normal. Kalau baru mau buat SPT, otomatis dia normal ya. Kalau setelah itu baru akan pembetulan. Gitu. Kalau sudah pilih, baru kita klik yang tombol di sini, buat konsep SPT. Nanti akan muncul SPT-nya. Nah, SPT-nya akan muncul. Nah, untuk cek gitu ya, kita klik tombol pensil ini terlebih dahulu, kita edit. Nah, kemudian kita cek nih di sini. Dari induk lampiran-lampirannya, lampiran A1, A2, B1, B2, B3, C, ini semua lampirannya kita cek. Nah, itu udah sesuai apa belum? Gitu ya. Nah, ini kita cek kan satu persatu. Nah, ini penyerahan dalam negeri di A2, lampiran A2, kemudian B2 untuk daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan transaksi dalam negeri ya. Nah, ini nanti bisa dicek semuanya, detailnya. Nah, di sini dicek semua. Nanti kalau detail apa namanya pajak keluaran dan masukannya sudah sesuai, nah ini bisa dicek nanti ya. Akan muncul nih status dia itu kurang atau lebih bayar, gitu ya. Nah kalau di sini statusnya ketika dia itu positif berarti dia kurang bayar. Nah bisa diperhatikan di sini ya, PPN kurang atau lebih bayar. Jadi kalau positif dia kurang, kalau negatif dia lebih. Nah karena di sini positif berarti dia kurang bayar. Nanti kita lanjut. Nah, di sini nanti lihat ke bawah ada PPN KMS, pembayaran kembali pajak yang tidak dapat dikreditkan, PPNBM. Nah, ini kalau nggak ada bisa dikosongi gitu ya. Nah, ini untuk detail pemungutan PPN yang dipungut oleh pungut PPN. Nah, dipungut sama kemudian kalau sudah dari data-data atasnya udah sesuai nih. Nah, di sini ini untuk yang apa namanya kalau semisal ada untuk lampirannya nih. Kalau semisal ada penyerahan untuk kendaraan bermotor, nah itu nanti bisa ditambahkan. Atau ada perhitungan kembali pajak masukan, nah itu nanti bisa ditambahkan. Kalau nggak ada, nggak perlu ya. Nah, nanti kalau sudah, jika sudah sesuai nih detailnya semuanya, kita simpan konsep. Nah, kalau semisal mau disimpan terlebih dahulu, tapi kalau mau langsung diproses, mau langsung dilapor dan dibayarkan, itu bisa langsung klik yang bayar dan lapor. Jadi nanti klik bayar dan lapor, nah nanti akan muncul penandatanganan. Sama kayak tadi ya, kita pilih kode otorisasinya dulu, input NIK, kemudian masukkan paspresnya berapa, lalu klik simpan. Nah, nanti kalau sudah berhasil penyimpanannya, baru konfirmasi tanda tangan. Gitu. Nah, nanti kalau sudah konfirmasi tanda tangannya berhasil, akan muncul pemilihan pembayaran. Bisa by deposit, bisa pakai kode billing. Nah, kemarin tuh sempat muncul pertanyaan kalau semisal kita switch gimana? Kayak ada sebagian nih bayar by deposit, ada sebagian dibayar pakai kode billing. Nggak bisa ya, harus pilih salah satu. Kalau depositnya itu apa namanya saldonya kurang dari dari hutang pajak kita, nah jadi kita bisa pakai kode billing aja, gitu ya. Nah, misal kita di sini pakai kode billing nih. Misal pakai kode billing, nah nanti otomatis harus masukkan penandatanganan lagi. Nah, nanti kita tanda tangan lagi, masukkan apa namanya jenis kode otorisasinya, lalu input NIK, kemudian input paspresnya lagi. Kalau sudah save dan konfirmasi tanda tangan. Gitu. Nanti baru akan dapat nih si kode billingnya. Nanti kode billingnya tampilannya kayak gini.
Nah, di sini kode billingnya, kemudian di bawah ada detail tagihannya berapa. Nanti teman-teman bisa bayarkan dulu gitu ya. Nah, nanti kalau udah dapat statusnya kan yang tadi itu di awal konsep masih di konsep SPT ya. Kalau sudah buat kode billing, nanti dia akan pindah si SPT-nya, akan pindah ke SPT menunggu pembayaran. Nah, di sini nanti bisa di scroll down. Nah, di sini ya. Ini untuk kode billing yang belum dibayarkan, bisa dicek. Nah, nanti bisa pilih bayar. Pilih bayar, kemudian pilih banknya, bank apa. Nah, ini kalau semisal, nah nanti kalau sudah berhasil bayar, itu bayarnya bisa apa namanya, eh, nanti gunakan kode billingnya. Kalau udah selesai pembayaran, nah dia nanti akan pindah dari SPT menunggu pembayaran ke status SPT dilaporkan. Nah, di sini kita nggak perlu input NTPN. Kalau yang di e-faktur apa namanya, e-faktur desktop kemarin kan ketika kita sudah bayar, kita harus input NTPN ya atau SSP-nya. Nah, yang di sini udah nggak perlu lagi. Kalau udah bayar, udah sukses nanti diterima nih sama mereka sama si Cortex-nya notifikasi kalau dia sudah terlunasi, nanti otomatis dia akan masuk ke SPT dilaporkan. Jadi dia sudah terbayarkan dan terlaporkan. Seperti itu. Nah, gini ya untuk status SPT-nya. Konsep itu di awal kita baru buat konsepnya, kemudian SPT menunggu pembayaran, berarti kita kalau SPT menunggu pembayaran otomatis ini pembayarannya pakai kode billing. Tapi kalau pakai deposit itu dari konsep SPT langsung ke SPT dilaporkan. Kalau dia bayarnya pakai deposit. Tapi kalau bayarnya pakai kode billing, dia pasti akan pindah ke SPT menunggu pembayaran terlebih dahulu sampai kode billing tersebut dilunasi gitu ya. Kemudian dilaporkan berarti dia sudah dilakukan pembayaran dan sudah terlapor. Lalu SPT ditolak, nah berarti ada yang ditolak nih. Nah, kemudian ada dibatalkan, itu SPT-nya dihapus oleh wajib pajak atau SPT-nya itu dihapus oleh perekam, itu dibatalkan gitu. Oke, untuk yang ini udah selesai ya. Kita cek dulu untuk pertanyaannya. Untuk yang B hasil perhitungan kembali itu ada formatnya nggak ya Kak? Untuk format pakemnya nggak ada sih gitu ya. Jadi nanti semisal perusahaan memang ada perhitungan kembali itu bisa dilampirkan. Nah itu kenapa kok tadi lampirannya itu berupa PDF? Karena nanti kita harus melampirkan perhitungan kita atas PPN masukan tersebut gitu ya. Untuk Kak Dia, pembayaran SPT tetap maksimal 1 bulan. Kalau di peraturan semestinya emang kalau SPT PPN itu berarti di akhir bulan berikutnya. Tapi di 3 bulan ini, Januari, Februari, Maret, itu ada masa relaksasi transisi korteks ya. Jadi kemarin itu, tunggu, saya lupa. Saya coba cek ya. Kemarin itu ada penambahan waktu 10 hari untuk PPN. Jadi, misal nih SPT PPN Februari ya, sorry, Januari. Berarti kan lapornya 28 Februari kemarin. Nah, itu ditambah 10 hari, berarti tanggal 10 Maret ya. Nah, itu batas untuk lapor dan setor PPN masa Januari gitu. Kalau kemarin masa relaksasinya gitu sih. Tadi pertanyaannya siapa ya? Oh, Kak Dia. Gitu ya, Kak Dia ya. Untuk Januari, Februari, Maret itu masih ada masa relaksasi korteks, sorry, iya benar, masa relaksasi korteks ada penambahan waktu terkait dengan waktu setor dan lapor. Tapi nanti untuk April ke depannya mungkin berjalan sebagaimana mestinya, kita tunggu aja ya, lihat karena PMK dan peraturan surat tertulis dan semacamnya terkait korteks ini lumayan signifikan ya. Jadi kadang tiba-tiba udah ada peraturan baru nih kayak kemarin pas impor itu kemarin kan banyak yang gagal tuh tanggal berapa? Akhir bulan Februari kemarin tanggal 28 itu banyak yang gagal. Nah, ternyata apa namanya?
template XML-nya itu diperbaharui. Nah, itu dan nggak ada kabar gitu ya, tiba-tiba diperbaharui. Nah, makanya harus download template yang baru gitu. Jadi nanti sambil dipantau ya pembaruan-pembaruan terkait dengan si Cortex ini. Kak Gusde nggak ada ya untuk apa namanya aplikasi dummy untuk Cortex nggak ada. Sampai sekarang belum ada. Jadi kita bisa belajarnya by tampilan kayak tadi. Untuk KIK, kalau kita mau kreditin lebih bayar ke masa pajak selanjutnya gimana? Itu kalau di Cortex sekarang akan otomatis muncul. Apa namanya lebih bayar di masa sebelumnya gitu. Jadi nanti akan auto migrasi, bisa narik data gitu ya. Pembaruan Cortex itu update-nya di mana ya? Bisa dilihat di ini ya, di lamannya DJP. Itu biasanya nanti kayak diupdate entah itu peraturan dan semacamnya biasanya diterbitkan atau kalau mau apa namanya bisa cek selain di lamannya bisa cek di IG-nya juga gitu ya untuk update-update peraturannya. Oke, kita masih ada waktu nih. Kita lanjut ya. Untuk kan tadi kita praktek yang by manual. Nah, sekarang kita coba bukan praktek sih, simulasi ya. Kita lihat tadi kan ada yang nanya impornya gimana. Nah, kita coba. Nah, di sini ya. Sekarang mekanisme upload fakturnya via XML impornya gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini kelihatan ya share screen saya. Oke. Nah, di sini untuk impornya belum kelihatan ya? Oke, tunggu. Ini udah kelihatan? Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, untuk proses impornya, pertama kita harus download template-nya terlebih dahulu, lalu buat file XML-nya, upload baru submit gitu ya. Oke, kita lihat dulu tahapannya. Nah, untuk apa namanya eh downloadnya, teman-teman bisa masuk ke web DJP yang ini ya. Ini sudah saya lampirkan apa link web DJP-nya. Nanti, nah itu bisa di scroll down ke bawah sampai nemu untuk kategorinya itu faktur. Nah itu sebenarnya kategorinya banyak tuh, ada PPh 21, 23, nah itu macam-macam ya. Nah nanti teman-teman pilihnya yang faktur, karena kita kan sekarang faktur ya materinya. Nah untuk downloadnya, nah itu di scroll down sampai ke kategori faktur. Nah faktur sendiri itu deskripsinya ada macam-macam ya. Ada dokumen lain, keluaran, masukan, kemudian ada faktur keluaran sama retur faktur masukan. Nah, ini teman-teman nanti di nah ini untuk apa namanya? Tanggal apa namanya? Update-nya. Nah, kemarin itu di sini, oh sorry, ini sebelahnya nggak kena saya capture ya. Itu kemarin ada update tanggal berapa sih? Kalau ini faktur keluarannya, nah dia kan di update-nya tanggal 1 nih. Nih tanggal 1 Maret. Nah, sedangkan kemarin masih apa namanya?
di tanggal berapa tuh? Tanggal 27 juga ada update. Nanti teman-teman makanya seringkali kalau mau sebelum mau impor dicek dulu ke sini ke web DJP-nya ada update ada update template-nya nggak? Kalau semisal ada update template, download lagi yang baru karena nanti semisal nggak download yang baru bakal error pas kita mau impor gitu ya. Jadi sering-sering cek ke sini dia tuh ada update apa enggak gitu. Nah, nanti yang diupdate, yang diupload, yang pun diupload, yang di-download itu konverternya sama template-nya. Jadi dua-duanya sama-sama upload, di-download. Jadi nanti konverternya sama template-nya. Nah, kalau sudah nanti di Excel-nya itu kan muncul kayak gini, eh, fak- file XML-nya itu di Excel-nya ada sheet faktur, detail faktur, referensi sama keterangan. Nah, untuk referensi sama keterangan nanti teman-teman bisa dilihat ya untuk pengisiannya. Yang perlu kita isi yaitu di sheet faktur sama detail faktur. Gitu. Nanti di sheet fakturnya itu kita lengkapi dulu. Nah, ini nanti bisa diisi ya data-data yang diminta sama si eh, XML-nya. Jadi ada baris, tanggal fakturnya, jenis fakturnya, kode. Nah, ini keterangan tambahan sama dokumen pendukung ini opsional. Kemudian referensi sama ID TKU penjualnya. Gitu ya. Nah, untuk referensinya bisa dilihat di sini. Oke, kemudian kalau sudah isi apa namanya sheet faktur masuk ke detail fakturnya. Nah, di sini detail fakturnya ya. Nanti diisi harga satuannya, jumlah, total diskonnya, DPP nilai lainnya berapa, kemudian tarifnya, dan PPN-nya. Gitu. Nanti kalau sudah di detail faktur, nah, kemudian bisa di save Excel template, kemudian jalankan aplikasi konverternya. Cara gimana? Nah, gini ya. Nah, kan ketika save di sini konverternya, kita browse, kita cari filenya dulu, cari file Excel-nya yang mana. Nah, nanti kalau sudah eh, dapat, nah, misal nih di sini, pilih Excel-nya itu yang mana. Nanti teman-teman kasih namanya itu apa gitu ya, tergantung. Nanti kalau sudah dapat filenya, open. Nanti ada tombol open di bawah gitu ya. Open. Nah, di sini. Pilihnya, sorry, tadi saya kelangkap ya ngomongnya. Jadi di browse, kalau sudah pilih file Excel-nya, kemudian yang kedua pilih jenis XML-nya. Jenis XML-nya kita pilih yang pajak keluaran ini. Lalu klik simpan, gitu ya. Sudah klik simpan, nanti akan muncul pop-up gini, XML berhasil disimpan. Nah, gitu ya. Gitu. Oke, tadi simpan sampai simpan ya. Nah, lalu untuk kalau sudah XML-nya udah jadi nih, nah itu kita tinggal upload. Nah, uploadnya sama kayak tadi, login dulu, kemudian masuk ke apa namanya faktur. Nah, nanti di faktur itu kita pilih. Nah, kemudian di faktur keluaran itu kita pilih yang impor data. Kalau tadi yang manual kan kita pilihnya buat faktur ya. Nah, untuk impor kita pilih yang menu impor data. Kemudian kita browse dan cari dulu filenya yang mana tadi. Kan tadi all 1 XML ya. Cari yang jenisnya ini. Nah, yang sudah kita convert gitu ya tadi. Nah, dipilih kalau sudah tinggal open. Nah, nanti akan muncul pop-up-nya. Sukses kalau dia berhasil upload si XML-nya tadi. Nah, untuk cek progresnya di Excel, di XML monitoring. Itu untuk melihat progresnya gitu ya. Ada yang error kah atau ada yang tidak valid dan semacamnya. Nah, nanti bisa di refresh ya. Nah, di refresh nanti baru, nah akan muncul nih fakturnya itu eh, dia udah berhasil upload. Nanti akan muncul plat banyak gitu ya. Nah, kemudian tadi kan di-upload. Kalau sudah upload, kita tinggal submit. Nah, pertama untuk submitnya pilih nih. Kalau semisal semua fakturnya itu mau kita
submit, bisa langsung centang yang kolom paling atas, kotak atas itu nanti akan otomatis tercentang semua. Nanti kita pilih upload faktur. Nah, ini nanti kalau sudah dicentang nih, kita klik upload faktur yang di atas ini. Nah, nanti akan muncul kayak pop up, dia itu apa namanya? Kayak gini. Apakah yakin untuk submit 10 invoice gitu ya? Nah, nanti pilih ya. Kita pilih ya atau yes. Nah, nanti setelah itu kita juga perlu konfirmasi tanda tangan. Nah, sama ya, stepnya kayak tadi untuk konfirmasi tanda tangan. Masukkan dulu penyedia penanda tangannya, bisa pakai kode otorisasi DJP atau apa penyedia lainnya, atau bisa pakai apa provider lainnya. Nah, di sini contohnya dia pakai Digital. Nah, dan ID tanda tangannya sama paspresnya. Lalu konfirmasi tanda tangan. Nah, di sini kalau dia paspresnya salah akan muncul pop up kayak gini. Nah, kalau paspresnya benar atau nanti penanda tangannya sukses akan muncul kayak gini. Faktur pajak sukses di upload. Gitu ya. Nah, untuk cek statusnya nanti teman-teman bisa di-refresh secara berkala. Kadang itu signing in prosesnya itu lama banget. Jadi bisa di-refresh secara berkala gitu ya. Sampai nanti muncul statusnya approve. Nah, nanti gini. Sudah selesai untuk untuk cara impornya kayak tadi. Jadi cukup cepat gitu ya. Tapi ini kalau semisal si Cortex-nya itu berjalan sebagaimana mestinya, di luar kendala error, buffering dan semacamnya, gitu ya teman-teman ya. Untuk 07 apakah sudah bisa input XML? Untuk kemarin juga 07 itu sempat error sih ya. Coba kita coba secara berkala aja. Karena saya juga kurang ngerti, ini sistemnya kadang dia nolak yang seperti apa juga gimana gitu ya. Untuk materi nanti saya bagikan, saya kirimkan ke admin kelasnya, gitu. Jadi nanti semua materi pasti dibagikan ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan terkait materi kita pada sore hari ini? Atau semisal nanti ya teman-teman ada kendala terkait dengan si e-faktur dan semacamnya, bisa disampaikan ya ke admin kelasnya. Jadi nanti saya bantu carikan solusi gitu ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan terkait kondisi apa yang boleh pakai baris hasil perhitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan. Itu kalau semisal ada apa namanya, dia itu sebenarnya opsional ya. Kalau emang ada perhitungan kembali, misal kayak itu jarang sih sebenarnya kepake. Karena kadang ini apa namanya? Karena kalau semisal sekarang di Cortes kan itu udah otomatis terhitung ya. Jadi kita nggak ada yang input-input manual. Kalau yang dulu kan kayak semisal sorry, lebih bayar bulan sebelumnya kita inputnya manual, nggak narik data. Nah kalau di Cortex ini kan semuanya narik data. Jadi untuk perhitungan kembali pajak masukan itu udah jarang. Tapi kalau emang ada kayak kesalahan hitung gitu ya di SPT sebelumnya, nah, itu bisa dilampirkan gitu ya, Kak Nurul ya. Saya pernah input NITKU, dibacanya error kalau input manual kan kodenya misal 077. Sampai pas 23, sorry, saya isi sampai pas 23 angka, tetap gak bisa. Saya isi NPWP plus NITKU-nya juga error, jadi bingung. Kalau kemarin itu
kalau dia itu errornya di NITKU sama NPWP, dicobanya secara berkala aja ya. Siapa nih? Fitria, Kak Fitria ya. Karena kemarin juga masih banyak trouble kayak gitu. Kalau ini saya juga bingung ya, gimana mau nyaraninnya karena emang masih sering. Hmm, ak- ada faktur pajak masukan yang harusnya masuk ke B3. Nah, si Kortek ini masa masukinnya ke B2. Ini boleh nggak saya gunakan baris hasil perhitungan kembali? Oke. Dia masuk untuk kriterianya udah sesuai nggak? Ya, siapa nih Kak Nurul? Hmm. Mana nih tadi pertanyaannya? Faktur pajak yang harusnya masuk. Berarti dia itu awalnya eh, oke, nanti saya untuk case yang kayak gini, saya coba ini ya, cari tahu dulu. Mungkin nanti Kak Nurul ini pertanyaannya bisa dilanjutkan ke admin ya. Jadi nanti saya respon, saya sampaikan untuk hasilnya. Karena kalau emang kesalahan sistem, sorry, suara saya masih terdengar ya. Soalnya ini dia itu jatuhnya ke kesalahan sistem gitu Kak. Jadi ditunggu gitu ya untuk Kak Nurul ya. Kalau emang dia tuh seharusnya B3 hanya malah pindah gitu ya. Itu ditunggu aja dulu. Atau oke. Untuk Kak Nurul ini untuk SPT tanggal apa Februari ya. Januari. Januari ini dia kalau dari apa namanya? Dari pemberitahuan terakhir, peraturan terakhir itu ada masa tambahan ya untuk faktur karena emang banyak yang trouble. Mungkin salah satunya trouble-nya kayak yang Kak Nurul itu ada tambahan sampai tanggal 10. Jadi nanti bisa dipantau secara berkala ya kalau sampai minimal sampai tanggal 7 lah ya. Tanggal 7 itu masih belum berubah, dia itu masih di B2 ya, yang mana harusnya ada di B3. Disampaikan aja dulu ke AR-nya. Jadi nanti biar apa namanya? Biar ada apa apa sih? Biar ada kompensasi gitu loh atas keterlambatan dan semacamnya. Tapi sebenarnya nggak perlu khawatir ya untuk teman-teman sekalian karena ada masa relaksasi yang saya sampaikan tadi untuk 3 masa Januari, Februari, Maret. Nah itu ketika terjadi telat setor, telat lapor itu tidak akan diterbitkan STP. Jadi nggak bakal ada denda atas keterlambatan lapor sama setor di 3 bulan ini, Januari, Februari, Maret. Sampai saat ini peraturannya masih sampai 3 bulan itu, gitu ya. Semangat ya untuk teman-teman pejuang Cortex ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan untuk materi kita sore hari ini? eh untuk seperti yang saya sampaikan tadi ya, Kak Nurul ya, untuk 3 masa ini Januari, Februari, Maret, ketika ada apa namanya telat setor dan lapor itu tidak akan diterbitkan, tidak akan diberikan denda atau STP seperti itu. Tapi kalau semisal
kayak tiba-tiba dapat STP nih dari kantor pajak, itu nanti akan dibatalkan dari kantor pajaknya sendiri untuk 3 masa tersebut, gitu ya. Itu udah ada peraturannya kok, Kak Nurul. Jadi aman lah ya untuk 3 bulan pertama. Oke, dari Kak Syifa sudah dijawab sama Kak Berlian ya. Karena untuk sekarang si apa namanya faktur itu selain Cortex kita udah bisa pakai faktur desktop kembali gitu. Karena kemarin kan masih banyak yang trouble nih di Cortexnya. Muncul nih berapa sih peraturannya kayak sorry ya saya agak lupa-lupa sama nomor suratnya. Soalnya kemarin emang banyak banget tuh pemberitahuan untuk PPN. Nah, itu diperbolehkan untuk menggunakan e-faktur desktop kembali. Kemudian bisa juga pakai e-faktur host to host punyanya KJAP gitu ya. Iya di PMK kemarin relaksasinya sampai tanggal 10 Maret. Sampai tanggal 10 Maret. Itu kan masa relaksasi, masa pelaporannya ya Kak ya, sampai 10 Maret. Tapi nanti kalau semisal kayak, kalau telat lapor sama telat setor kan berarti udah lewat dari tanggal 10. Itu ya Kak Nurul ya. Untuk download SPT-nya itu ketika sudah lapor, itu, tunggu ya. Hmm, nah, ketika kita sudah lapor, tunggu. Ini, oh sorry, salah. Nah, ketika kita sudah lapor SPT-nya, nah ini nih, apa namanya, yang hijau ini itu untuk download BPE. Nah, kalau yang merah PDF ini untuk download SPT-nya, gitu ya. Tadi yang nanya buat download SPT-nya. Oke, kalau misal udah nggak ada lagi pertanyaannya, oke, kalau sudah tidak ada ya pertanyaan untuk sore hari ini, semoga yang kita pelajari bisa bermanfaat. Dan nanti kalau misal teman-teman ada kendala terkait dengan fakturnya, bisa disampaikan ke admin kelasnya masing-masing terlebih dahulu ya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kita, materi kita sore hari ini. Apabila ada kesalahan kata dan kurang-kurangnya dari saya, mohon maaf. Untuk teman-teman yang berpuasa, saya eh, selamat apa namanya?